Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Waalaikumsalam PR warahmatullahi di media wabarakatuh. sosial. Yang pertama, membangun strategi di dunia maya. Cara menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang pertama itu ada local insight, yaitu cara menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di bidang marketing untuk menarik minat masyarakat. Terus, di dalam strategi marketing, di dalam strategi di media, PR di media sosial ini ada teknik penggunaan media sosial menurut Horton 2009. Yang pertama itu ada pengujian, yaitu kita tidak akan tahu kecuali menguji efektivitas dan pengevaluasian penggunaan teknologi baru tersebut. Yang selanjutnya ada Perencanaan. perencanaan, yaitu mengembangkan strategi dan tujuan serta mengidentifikasi audiens dan karakteristiknya. Terus selanjutnya ada strategi melakukan scanning lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah untuk mendeteksi potensi-potensi masalah dan isu-isu yang berkembang yang terkait dengan organisasi. Terus, saya pada tahun 2010 mengungkapkan strategi media sosial relation meliputi menjalin koneksi dan membangun hubungan dengan influencer di media sosial. Jadi sebagai PR itu kita harus bisa menjalin koneksi dengan influencer di media sosial. Seperti kalau misalkan kita mau membutuhkan jasa endorsement-nya, jadi kita harus akan lebih mudah gitu bila kita mempunyai koneksi dengan influencer. Terus CP juga mengungkapkan melemparkan topik yang menarik dan mengungkapkan konten kreatif untuk mencapai target. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita juga harus melemparkan topik yang sesuai dengan keadaan sekarang. Misalnya keadaannya misalkan sekarang sedang COVID, berarti kita promo kita berkaitan dengan seperti yang di rumah aja atau seperti online shop itu promonya lebih ke arah sana untuk tidak berbelanja keluar. Jadi mereka bisa masuk dengan konten-konten seperti itu. Terus selanjutnya ada mencegah penyebaran krisis di dunia maya. Melakukan monitoring berita organisasi yang berkembang di media sosial. Jadi organisasi kita tuh harus bisa memantau nih seperti apa misalnya di media sosial terhadap isu-isu apa yang sedang ada sekarang ini. Terus sosial media monitoring merupakan proses menganalisa, memahami, dan merespon percakapan tentang merek, produk, reputasi, dan opini user di media sosial. Terus selanjutnya, dalam mencegah penyebaran krisis di dunia maya, kita juga harus melakukan lobby dengan sosial media influencer. Karena untuk menangkal seperti isu-isu negatif, kita bisa mungkin bisa dibantu dengan influencer tersebut. Terus selanjutnya cepat tanggap dengan isu yang berpotensi negatif bagi reputasi dan pencitraan perusahaan. Terus ada langkah-langkah yang harus dilakukan setelah terjadi krisis. Yang pertama, cepat, akurat, dan konsisten dalam merespon krisis. Yang kedua, melibatkan publik online untuk memperbaiki reputasi. Yang ketiga, perusak reputasi online harus dilibatkan dalam perbaikan reputasi tersebut. Terus selanjutnya membangun citra di dunia maya. Yang pertama, menentukan media sosial yang tepat. Yang kedua, menentukan tujuan dalam berkampanye di media sosial. Terus keuntungan media sosial bagi PR. Media sosial membawa kemudahan bagi praktisi dalam melakukan aktivitas komunikasi dengan publiknya. Di zaman sekarang, semua orang pasti kan bermain media sosial. Dan media sosial itu juga gratis. Jadi itu memudahkan dan menghemat biaya juga untuk melakukan aktivitas komunikasi terhadap publik karena kita bisa melakukannya dengan media sosial tersebut. Selanjutnya, memberikan ruang interaksi yang lebih untuk terjadinya interaksi yang melibatkan adanya umpan balik. Jadi media sosial itu kan sangat luas ya, tidak memiliki batas. Jadi kita bisa mendapatkan pasar yang lebih luas dan juga memungkinkan adanya umpan balik.
Keuntungan media sosial memfasilitasi terjadinya pemberian respon yang cepat baik dalam penyebaran informasi dari perusahaan maupun respon yang dapat dari publik. Terus itu biaya operasional penyebaran lebih murah dan menjangkau lebih banyak ruang cakupannya. Terus respon yang didapat melalui media sosial lebih besar dibanding dengan penyebaran informasi melalui media konvensional. Kiat sukses kegiatan perusahaan dengan memanfaatkan media sosial yaitu pertama, pengetahuan dan tujuan pembuatan akun media sosial. Selanjutnya, pemegang merek harus merancang strategi pemasaran yang handal yang dilakukan di jejaring sosial. Selanjutnya, mengetahui insight khalayak atau fans customer insight bisa dilihat dari segi usia fans. Terus selanjutnya, memiliki strategi jangka panjang dengan penerapan komunikasi pemasaran yang baik dan efektif. Lalu menyiapkan SDM yang mencukupi guna menciptakan tim komunikasi digital yang tangguh. Sekian presentasinya. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Tadi